Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru SMA Negeri SMK Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Kali ini kita akan sajikan topik kaitan strategi jitu memperbesar peluang diterima di SMK negeri. Tentu diperuntukkan buat kalian yang masih bimbang untuk menakar diterima di manakah kira-kira dengan modal yang dimiliki di program jurusan atau program studi di SMK negeri. Mudah-mudahan informasi ini nanti bisa membantu menjadi bahan referensi buat kalian untuk memperbesar peluang diterima di SMK negeri. Oke, silahkan disimak ya. Oke, menilai infografis di PPDB Jatim 2022 khusus jalur prestasi akademik dan zonasi khususnya untuk SMK negeri ya, bahwa untuk jalur zonasi SMK itu dilaksanakan tanggal 28-29 Juni ya dengan kuota 10%. Kemudian untuk jalur prestasi akademik atau raport untuk SMK tanggal 4 dan 5 Juli dengan kuota 65%. Oke, dengan kondisi ini, bagaimana caranya agar modal yang kita miliki, kalau kaitan zonasi adalah jarak, prestasi akademik adalah raport, untuk kita bisa punya peluang bisa diterima di jurusan yang kalian inginkan ya. Oke, khusus jalur zonasi SMK, ingat kuotanya 10% tanggal 28-29 Juni 2022 pendaftarannya. Perhatikan strateginya. Yang pertama, satu, pastikan kalian mengikuti simulasi atau latihan pendaftaran meskipun sifatnya tidak wajib. Kenapa ini mesti kalian ikuti? Agar kalian bisa mengetahui seberapa peminat di jurusan-jurusan yang rencananya mau kalian akan pilih. Dan juga sebenarnya di simulasi atau latihan pendaftaran nanti kalian bisa melihat di SMK negeri mana kalian bisa memilih, dan di program studi atau program jurusan mana saja pilihan jurusan yang bisa kalian pilih ya. Nah, dengan mengikuti ini kalian bisa tahu nanti sebaran peminatnya, dan tentu kalian bisa cek di program studi atau program jurusan yang kalian pilih seberapa sebarannya, karena tentu di sini para pendaftar akan punya kecenderungan memilih saat latihan pendaftaran sesuai dengan saat nanti mereka akan memilih di pendaftaran yang sesungguhnya. Sehingga kalian bisa lihat berapa kecenderungan jarak pemilih di program studi yang rencananya mau kalian pilih, sehingga bisa mengukur, menakar seberapa peluang kalian bisa diterima. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah modal yang kalian miliki. Tentu di jalur zonasi, modal yang kalian miliki adalah jarak tempat tinggal ke program jurusan di SMK negeri yang dituju. Nah, tentu informasi yang diperoleh di simulasi ini bisa menjadi bahan pertimbangan kira-kira di mana peluang yang paling besar. Baru kemudian strategi memilih di pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Karena diberikan kesempatan boleh memilih 3, boleh memilih 2, atau boleh memilih 1. Seandainya kalian memilih 3-tiganya, maka disarankan nanti pilihan 1 adalah pilihlah program jurusan di SMA negeri yang paling kalian harapkan kalian bisa sekolah di situ. Sehingga itu yang paling kalian tempatkan di pilihan pertama. Ya, seberapapun peluangnya. Jadi program jurusan di SMA negeri yang paling diharapkan, itu yang mau kalian tuju yang utama, itu menjadi pilihan pertama. Kemudian yang pilihan kedua, pilih program jurusan di SMK negeri yang mungkin relatif masih kalian harapkan jika pilihan 1 tidak diterima. Artinya, kalian meskipun mungkin nanti di pilihan 1 tidak diterima, di pilihan kedua kalau kalian diterima, kalian juga masih nyaman kalau kalian bersekolah di situ. Sehingga ini menjadi pilihan yang cukup realistis. Dan yang terakhir, seandainya yang penting kalian diterima di SMK negeri, tentu pilihlah program jurusan yang relatif paling dekat jaraknya dengan tempat tinggal kalian. Tentu ini akan memperbesar peluang kalian diterima ya. Berikutnya untuk jalur prestasi akademik atau raport untuk SMK, bahwa kuotanya cukup besar ya, 65%. Dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Juli tahun 2022. Maka strateginya sama, pastikan kalian mengikuti simulasi dan latihan pendaftaran agar kalian bisa melihat peta sebaran peminat atau pendaftar yang punya kecenderungan nilai pemilih di jurusan yang kalian
akan pilih itu seberapa. Jadi nanti nilai yang kalian punya atau modal yang kalian miliki yang berupa nilai gabungan raport dan akreditasi itu bisa dicek kira-kira di jurusan-jurusan yang akan kalian pilih itu seberapa kecenderungan nilai pemilihnya, sehingga kalian bisa mengukur, menakar seberapa peluang kalian bisa diterima ya. Berikutnya untuk pilihan dari 3 pilihan yang diberi kesempatan, seandainya kalian pilih semua, tentu pilihan 1, pilihlah program jurusan di SMK negeri yang paling diharapkan kalian bisa diterima ya. Itu menjadi pilihan pertama. Baru di pilihan kedua, pilih program jurusan di SMK negeri yang relatif masih kalian bisa harapkan. Artinya kalau tidak diterima di pilihan 1, kalian masih cukup nyaman nanti kalau sekolah di jurusan itu, di SMK negeri yang kalian pilih itu. Dan seandainya yang penting kalian asal bisa diterima di SMK negeri, tentu pilihlah program jurusan yang SMK negerinya itu jaraknya relatif paling dekat, dilihat dari ketika simulasi latihan pendaftaran. Sehingga nanti ini bisa membuka peluang kalian untuk bisa diterima. Informasi ini, strategi ini mudah-mudahan bisa membantu menjadi bahan pertimbangan kalian bisa mendaftar atau memperbesar peluang mendaftar di SMK negeri. Oke, terima kasih, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.